Bayangkan sebuah dana yang nilainya ratusan miliar dolar, bukan milik segelintir orang kaya, bukan juga warisan dari keluarga bisnis besar, tapi dikelola oleh negara. Sebuah dana yang mungkin menentukan arah industri, membuka lapangan kerja, penentu arah ekonomi Indonesia di masa depan. Dana kelola itu bernama Danantara. Namun, di balik gemerlap angka dan janji manis, muncul sebuah pertanyaan yang tak bisa dihindari. Apakah Danantara benar-benar kunci menuju kemakmuran rakyat? Atau justru akan berubah menjadi alat negara untuk mengontrol industri besar, menekan kebebasan pasar, dan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja? Sejarah menunjukkan setiap kali sebuah negara mencoba memainkan kekuatan modal dalam skala raksasa, selalu ada dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia bisa mempondasikan kekuatan ekonomi, di sisi lainnya, ia bisa menjadi sumber konflik kepentingan dan ketidakadilan yang diwariskan ke generasi berikutnya. Pertanyaannya, Danantara akan menjadi yang mana? Sebuah mesin kesejahteraan rakyat atau hanya instrumen kekuasaan yang dibungkus jargon ekonomi? Mari kita bahas. Di dunia keuangan global, ada satu instrumen yang sering dianggap sebagai mesin uang negara, Sovereign Wealth Fund atau SWF. Singapura punya Temasek dan GIC, Norwegia punya Government Pension Fund Global dengan aset lebih dari 1,6 triliun US dollar, yang kini menjadi salah satu SWF terbesar di dunia. Bayangkan angka itu lebih besar dari PDB Indonesia. Jadi ketika sebuah negara berhasil mengelola SWF, hasilnya tidak main-main. Generasi demi generasi bisa hidup dari bunga investasinya. Indonesia kini ingin melangkah ke panggung besar itu dengan meluncurkan Danantara. Danantara dirancang sebagai lembaga pengelolaan kekayaan negara. Uniknya, struktur awalnya tidak berasal dari minyak seperti Norwegia atau pasar keuangan global seperti Singapura. Indonesia memilih jalur yang berbeda dengan menggabungkan BUMN strategis, energi, pertambangan nikel, telekomunikasi, hingga infrastruktur. Semacam konsorsium perusahaan milik negara yang disatukan dalam satu wadah. Pemerintah mengumumkan modal paling sedikit sekitar 1.000 triliun. Angka ini terdengar besar, tapi jika dibandingkan dengan Temasek yang portofolionya mencapai 400 dolar Singapura, Danantara masih berada di tahap awal. Menurut Menteri BUMN, Danantara bukan sekedar lembaga investasi, tetapi wadah untuk membawa Indonesia naik kelas ke panggung global. Artinya bukan hanya menaruh uang di saham atau obligasi, tetapi ikut masuk ke dalam proyek-proyek strategis. Hilirisasi nikel, transisi energi, teknologi digital, dan infrastruktur transportasi. Dengan kata lain, Danantara ingin menjadi pemain aktif, bukan sekedar penonton pasar modal dunia. Jika kita membandingkan, Temasek Singapura yang lahir pada 1974 butuh puluhan tahun konsentrasi dan governance ketat untuk mencapai posisi sekarang. Norwegia dengan SWF hasil dari minyak laut utara juga bukan cerita instan. Mereka punya aturan ketat, tidak boleh diintervensi politik, dan hanya sebagian kecil hasil minyak yang boleh digunakan tiap tahun. Hasilnya, Norwegia kini membiayai pensiun seluruh rakyatnya hanya dari investasi. Pertanyaan yang muncul, apakah Indonesia bisa meniru disiplin semacam itu? Proses investasi Danantara di atas kertas menggunakan model semi-profesional. Ada dewan direksi, manajemen, dan sistem seleksi yang katanya berbasis kelayakan. Namun sejarah kita penuh contoh pahit di mana lembaga independen ternyata tetap tunduk pada tarik-menarik politik. Profesor Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan, pernah mengingatkan tantangan terbesar bukan pada ketersediaan dana, tetapi pada governance. Apakah pengelolaan benar-benar independen atau tetap berada di bawah bayang-bayang keputusan politik? Sebuah peringatan yang terdengar sederhana, tapi sebenarnya tajam. Danantara akan fokus pada hilirisasi mineral, khususnya nikel dan energi terbarukan. Indonesia punya modal besar, menguasai sekitar 42% cadangan nikel global. Nikel ini adalah jantung baterai mobil listrik, yang berarti Danantara bisa menjadi kuda Troya Indonesia dalam industri baterai global. Namun seperti pedang bermata dua, harga nikel global sangat fluktuatif. Tahun 2023 saja, misalnya, harga nikel sempat jatuh lebih dari 40% akibat melimpahnya pasokan.
Jadi, menggantungkan SWF pada satu komoditas bisa sama bahayanya dengan bertaruh seluruh tabungan pada satu saham. Apa dampaknya bagi masyarakat? Apakah keuntungan dari Danantara akan mengalir ke rakyat lewat pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur? Atau malah justru hanya menambah daftar BUMN raksasa yang sibuk membesarkan dirinya sendiri? Sejarah Indonesia pernah menunjukkan banyak proyek besar berakhir jadi beban fiskal. Kita tentu tidak ingin Danantara sekedar menjadi harapan masa depan. Di satu sisi, Danantara berpotensi menjadi mesin pertumbuhan baru Indonesia, pintu masuk menuju kelas menengah global, tapi di sisi lainnya, ia bisa menjadi bom waktu fiskal jika salah kelola. Apakah Danantara akan menjadi temasek berikutnya, lambang kebangkitan ekonomi Indonesia, atau sekedar menambah daftar panjang BUMN yang terseret konflik kepentingan dan tata kelola yang buruk? Pertanyaan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut masa depan ekonomi bangsa. Bayangkan sebuah negara yang selama puluhan tahun hanya dikenal sebagai eksportir bahan mentah, nikel yang dikirim keluar tanpa diolah, batu bara yang dijual murah, dan energi yang lebih banyak dinikmati pihak asing ketimbang rakyatnya sendiri. Kini, lewat Danantara, sobrek wet fund-nya Indonesia, ada peluang pembalik dari cerita itu. Salah satu fokus utama adalah penguatan industri strategis. Investasi diarahkan ke sektor baterai kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga teknologi tinggi. Langkah ini bukan sekedar jargon, tapi strategi untuk memastikan Indonesia tidak terus bergantung pada impor bahan baku dan produk jadi. Seperti yang dikatakan oleh ekonom Pitra Paisal, dana sobrek wet fund harus dimanfaatkan untuk akselerasi kemandirian industri, bukan sekedar menumpuk aset. Bayangkan jika dana ini benar-benar dikelola dengan visi panjang, Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju yang sekarang mendominasi ekonomi. Penguatan industri ini tidak berhenti di meja investor. Ia akan mengalir langsung ke lapangan kerja. Setiap pabrik baterai yang berdiri, setiap tambang nikel yang diproses dalam negeri, setiap proyek energi terbarukan yang beroperasi, semua menyerap ribuan tenaga kerja. Dari teknisi yang memegang baut, hingga manajer yang merancang rantai pasok, sampai sektor pendukung seperti logistik dan jasa yang ikut tumbuh. Kementerian Perindustrian mencatat, industri kendaraan listrik saja berpotensi membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja baru dalam 10 tahun mendatang. Dan tentu saja, hasil dari semua itu bermuara pada peningkatan pendapatan negara. Dividen, return investasi, dan keuntungan dari institusi strategis bisa dialokasikan untuk hal-hal yang benar menyentuh rakyat. Infrastruktur yang lebih merata, pendidikan berkualitas, hingga layanan kesehatan yang tak lagi jadi mimpi. Bayangkan skenarionya, keuntungan dari nikel yang dulu diekspor mentah, kini diubah menjadi sekolah gratis, rumah sakit modern, atau jalan tol yang menghubungkan desa-desa tertinggal. Seperti kata ekonom senior Chatib Basri dalam satu diskusi publik, sobrek wet fund bukan sekedar hanya soal investasi, tapi juga soal bagaimana sebuah negara merancang masa depan warganya. Inilah inti dari harapan yang ditawarkan Danantara, bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan peluang untuk mengubah wajah bangsa, dari negara penjual bahan mentah menjadi negara pencipta nilai tambah, dari bangsa yang menunggu investor asing menjadi bangsa yang berdiri di punggung global dengan kepemilikan modal yang besar. Pertanyaannya, beranikah pemerintah memastikan dana raksasa ini benar-benar dipakai untuk membangun negeri, bukan sekedar menambah cerita kegagalan di masa lalu? Karena di balik angka-angka triliunan rupiah, ada satu hal yang lebih mahal, harapan rakyat yang ingin hidup lebih layak di tanahnya sendiri. Terkadang, sesuatu yang terlihat sebagai berkah besar justru bisa menjadi beban raksasa jika tidak dikelola dengan hati-hati. Danantara dengan modal awal yang dikabarkan mencapai 1.000 triliun rupiah bukan hanya peluang emas, tapi juga medan yang penuh ranjau. Mari kita bicara tentang risiko, karena sejarah menunjukkan banyak negara yang gagal mengelola sobrek wet fund justru berakhir dengan kerugian besar. Norwegia bisa sukses, tapi Venezuela runtuh karena dana migasnya dieksploitasi. Pertama, soal transparansi dan akuntabilitas. Dana sebesar itu, tanpa pengawasan ketat, bisa berubah menjadi lahan emas yang salah kelola. Data dari Natural Resource Governance Institute menunjukkan dari 64 sovereign wealth fund di dunia,
hanya 18 yang benar-benar memenuhi standar transparansi internasional. Artinya, lebih dari 2/3 rawan disalahgunakan. Seorang ekonom Indonesia, Fitra Faisal, pernah mengingatkan, dana sovereign wealth fund bukan untuk menumpuk aset, apalagi untuk kepentingan segelintir orang. Tanpa transparansi, itu bukan investasi, melainkan bom waktu. Bayangkan jika laporan keuangan dan antara hanya berputar di lingkaran elit, rakyat tidak akan pernah tahu apakah uang mereka akan tumbuh atau bahkan hilang tanpa jejak. Kedua, pengaruh politik dan korupsi. Inilah hantu klasik yang menghantui hampir semua dana publik. Oliver Hart, profesor ekonomi dari Harvard, mengingatkan dengan tajam, ketika dana publik dipolitisi, rakyat yang menanggung risiko, bukan investor. Kita tahu Indonesia masih berada di peringkat 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2024 versi Transparansi Internasional. Jika Danantara terseret arus politik, bisa jadi bukan industri strategis yang dibangun, melainkan proyek candi hantu yang hanya memoles citra, bukan menyejahterakan rakyat. Ketiga, ketergantungan pada harga komoditas global. Sebagian besar aset Danantara akan bersumber dari kekayaan alam, nikel, energi baru, bahkan minyak. Harga komoditas bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tahun 2020, harga minyak sempat anjlok ke $7 per barel. Bayangkan, sesuatu yang selama ini dianggap emas hitam, justru menjadi beban. Kalau Danantara terlalu berfokus pada komoditas, fluktuasi harga bisa menggerus keuntungan, bahkan membuat negara menjadi tekor. Keempat, risiko teknologi dan SDM. Kita bisa membangun pabrik baterai, energi terbarukan, bahkan AI center. Tapi apa artinya jika mayoritas teknologinya masih dikuasai asing? Data BPS menunjukkan hingga tahun 2023, kontribusi riset dan pengembangan di Indonesia baru menyentuh 0,28% dari PDB. Jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang sudah melebihi dari 4,5%. Jika SDM lokal tidak dipersiapkan, Danantara hanya akan menjadi pemberi modal, sementara keuntungan intelektual tetap dinikmati asing. Kelima, keseimbangan sosial dan ekonomi. Ada bahaya serius di sini, ketimpangan. Jika investasi Danantara hanya terserap di kota besar atau kawasan industri tertentu, masyarakat lokal bisa merasa ditinggalkan. Sejarah Freeport di Papua sudah memberi pelajaran. Sumber daya diambil, tapi masyarakat sekitar tidak merasakan manfaat nyata. Sovereign wealth fund seharusnya bukan hanya alat untuk memperkaya kas negara, tapi juga menyalurkan manfaat ke seluruh rakyat. Jadi, apa artinya semua ini? Danantara bukan sekedar angka triliunan di atas kertas. Ia bisa menjadi motor kemandirian ekonomi Indonesia, tapi juga bisa menjadi luka kolektif jika salah arah. Risiko-risiko ini bukan hanya untuk menakut-nakuti, melainkan peringatan keras. Pertanyaannya, apakah pemerintah siap dan berkomitmen tegas menjadikan Danantara sebagai warisan yang benar-benar dirasakan rakyat, bukan sekedar catatan indah di pidato pejabat? Seperti sebuah peta menuju masa depan, pesan rakyat bagi Danantara bukanlah sebuah catatan kaki di dokumen tebal. Ia lebih mirip sebuah kompas yang menentukan arah kapal besar ekonomi Indonesia. Bayangkan sebuah dana raksasa dengan modal awal ribuan triliun rupiah sedang disiapkan. Pertanyaan kunci bukan sekedar seberapa besar uang itu, melainkan kemana uang itu akan berlayar. Mari kita gali dengan keyakinan bahwa langkah ini bisa menentukan martabat bangsa dan masa depan. Fokus pada investasi strategis. Jika dana sebesar itu diparkir di obligasi aman atau deposito konservatif, ibarat menaruh naga dalam sebuah kandang ayam. Sektor-sektor strategis seperti baterai kendaraan listrik, energi terbarukan, kesehatan, dan teknologi digital adalah potensi masa depan yang akan menentukan Indonesia, memajukan ekonomi, dan mensejahterakan rakyat. McKinsey pada tahun 2023 mencatat industri baterai global diproyeksikan bernilai $400 miliar pada 2030. Ambil 5% saja, dan Indonesia berpotensi meraup $20 miliar. Itu bukan hanya angka, melainkan tenaga penggerak ekonomi nasional. Seperti yang dikatakan ekonom Fitra Faisal, dana SWF harus diarahkan ke sektor yang memberi nilai tambah jangka panjang. Hanya dengan itu, kemandirian ekonomi bisa benar-benar terwujud.
Artinya, Danantara bukan sekedar manajer uang, tapi juga sutradara masa depan industri Indonesia. Apa gunanya punya pabrik baterai raksasa jika insinyurnya harus memakai tenaga asing? World Bank mencatat 12% tenaga kerja Indonesia yang punya keterampilan teknologi menengah ke atas. Itu berarti 88% sisanya rawan tersisih ketika industri strategis benar-benar berkembang. Tanpa investasi serius dalam pendidikan, riset, dan inovasi, Indonesia hanya akan berdiri di tepi panggung, menonton negara lain memainkan industrinya. Tambang nikel tidak akan bermakna jika otak bangsa masih belum cukup untuk memahami potensi besarnya. Danantara seharusnya tak hanya mendanai proyek, tapi juga beasiswa, pusat riset, dan program pelatihan agar investasi yang masuk bisa diserap tenaga kerja lokal, bukan hanya bergantung pada tenaga kerja asing. Transparansi dan keterlibatan publik. Uang ribuan triliun tidak boleh dikelola di balik tirai. Transparansi bukan aksesori, melainkan pondasi kepercayaan. Lihatlah Norwegia, SWF mereka bernilai 1,6 triliun dolar. Dan setiap detail investasi, dari saham Apple hingga real estate di Eropa, dipublikasikan online, bisa diakses siapapun. Hasilnya, rakyat percaya, bahkan bangga, karena mereka tahu uang itu benar-benar bekerja untuk publik. Transparansi bisa berbentuk dashboard publik, laporan berkala yang mudah dipahami, hingga forum konsultasi dengan masyarakat. Tanpa itu, risiko politisasi dan penyalahgunaan dana akan selalu menghantui. Dan rakyat hanya bisa mendengar kabar burung tanpa tahu kenyataan sebenarnya. Kebijakan inklusif. Apa artinya pertumbuhan jika hanya segelintir orang yang merasakan manisnya? Investasi Danantara harus berwajah inklusif, memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal, bukan hanya pemegang saham. Bayangkan pembangunan kawasan industri nikel di Sulawesi. Seharusnya warga setempat mendapat prioritas kerja, UMKM lokal dilibatkan, dan infrastruktur yang dibangun juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Data dari United Nations Development Program menunjukkan setiap 1% kenaikan investasi produktif bisa menciptakan hingga 200.000 lapangan kerja baru di negara berkembang. Sekarang, bayangkan jika Danantara mampu menyalurkan investasi senilai 10% dari PDB Indonesia, itu berarti jutaan keluarga bisa keluar dari lingkaran kemiskinan bukan karena subsidi, tapi karena kesempatan kerja nyata. Kemenkyu Sri Mulyani pernah menegaskan, pembangunan ekonomi bukan sekedar angka di tabel, melainkan wajah real dari kesejahteraan rakyat. Maka keadilan ekonomi bukan jargon, tapi harus diwujudkan dalam lapangan kerja, peluang usaha, dan perbaikan hidup sehari-hari. Danantara bukan sekedar dana, ia adalah harapan, mercusuar, bahkan taruhan masa depan Indonesia. Dengan modal awal raksasa, ia bisa memilih jalan, menjadi tabungan besar yang aman tapi stagnan, atau menjadi mesin penggerak yang menyalakan ekonomi negara. Kuncinya ada pada 4 hal: memilih sektor strategis, membangun SDM, menjaga keterbukaan, dan menjamin inklusivitas. Jika keempatnya dijalankan, Danantara bisa dikenang bukan hanya sebagai dana investasi, tapi sebagai warisan emas yang membalik sejarah. Sebuah bukti bahwa Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berkembang dan berdiri sejajar dengan raksasa ekonomi dunia. Dan bagaimana jika Danantara gagal? Tentunya ia bisa menjadi penanda monumen keserakahan. Dana raksasa yang menguap tanpa jejak meninggalkan rakyat dengan rasa kecewa karena pada akhirnya rakyatlah yang menanggung kerugiannya. Inilah kesempatan kita sebagai rakyat untuk mengawasi Danantara bukan hanya sebagai pembukuan di neraca negara, melainkan warisan nyata untuk generasi selanjutnya. Jadikan bukti bahwa kekayaan bangsa ini bisa dikelola dengan bijak, adil, transparan, serta sepenuhnya memberikan manfaat nyata untuk rakyat.